Halo, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar PPh orang pribadi. Nah, PPh, pajak penghasilan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berkali-kali mengalami perubahan, terakhir di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan undang-undang tadi dinyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, definisi ini memuat konsep penting tentang subjek pajak, apa yang namanya penghasilan, mana yang jadi objek pajak, kemudian dikenakannya dalam tahun pajak. Nah, kalau kita bicara tentang pajak penghasilan, berarti yang kita bahas adalah jenis pajaknya adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak. Nah, berarti kita nanti harus mengetahui siapa yang jadi subjek pajak. Nah, subjek pajak yang memenuhi syarat ini, dia akan dikenakan pajak penghasilan yang tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Kenapa? Karena pajak penghasilan merupakan pajak yang bersifat langsung. Kemudian yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak. Artinya pajak penghasilan ini dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak yang berjalan. Ya, di mana nanti setiap subjek pajak yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak ini, dia harus membayar pajaknya membayar pajaknya setiap tahun. Biasanya setiap wajib pajak itu mempunyai kewajiban lapor SPT tahunan PPh. Di dalam SPT tahunan ini wajib pajak akan melaporkan semua penghasilan, berikut biayanya jika ada. Kalau orang pribadi berarti ada pengurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian dicari berapa pajak terhutangnya, kemudian dan pajak terhutang tadi harus dibayar. Pajak terhutang tadi harus dibayar tadi yang setahun sekali dan tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan ke pihak yang lain. Namun karena di dalam tahun berjalan seringkali ada pemotongan pajak oleh pihak lain atau juga ada pajak yang disetorkan oleh WPOP di dalam tahun berjalan sebelum pelaporan SPT, maka dia menjadi uang MKPPH ya, atau jadi kredit pajak selama dia bersifat tidak final. Kalau selama bersifat final tidak bisa menjadi kredit pajak. Nah, kalau kita hubungkan antara PPh output dan kewajiban pajak penghasilan akhir tahun, kan tadi disampaikan bahwa PPh adalah pajak langsung yang terhutang setahun sekali pada akhir tahun yang dilaporkan di dalam SPT tahunan PPh. Nah, di dalam SPT tahunan PPh, kemudian kita hitung sampai berapa PPh terhutang setahunnya, harus dilunasi. Namun, seandainya di dalam tahun berjalan sudah ada penyetoran angsuran PPh pasal 25 oleh WP sendiri ataupun pemotongan oleh pihak lain atas PPh pasal 21 dari pekerjaan, dari PPh pasal 22, dari PPh pasal 23, maka PPh tersebut menjadi kredit pajak atas PPh terhutang 1 tahun tadi. Ya, artinya menjadi pengurang sehingga di akhir tahun yang kita bayar menjadi lebih kecil. Namun, ada juga beberapa jenis pajak seperti PPh pasal 4 ayat 2 final, PPh pasal 21 final, karena PPh 21 ada yang final, ada yang tidak final. Kemudian PPh pasal 15 final, karena dia masuk kategori final, dia terhutang pajak harus dibayar namun tidak bisa menjadi pengurang PPh terhutang di akhir tahun. Kemudian, subjek pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang memang merupakan objek pajak tadi sudah disampaikan, ini kan harus dilaporkan, dibayarkan di akhir tahun ya menggunakan. Jadi dihitung, ini perhitungan pajaknya kita hitung dulu, ada penghasilan itu. Jadi kita hitung dulu tuh penghasilan dikurangi biaya yang diizinkan, kemudian dikurangi zakat atau kompensasi kerugian bagi pengusaha kena pajak, kemudian dikurangi juga penghasilan tidak kena pajak bagi orang pribadi, akhirnya diperoleh penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak tadi dapatlah dihitunglah PPh terhutang berdasarkan tarif PPh pasal 17, kemudian dikurangi kredit pajak. Kredit pajak itu adalah pajak-pajak yang sudah dibayarkan di dalam tahun berjalan seperti yang tadi PPh yang dipotong oleh pihak lain yang bersifat tidak final maupun PPh yang diangsur atau disetor sendiri oleh WPOP itu di dalam tahun berjalan. Nah, dari PPh terhutang ini dikurangi kredit pajak jika sama namanya nihil, berarti nggak usah bayar pajak lagi. Namun jika PPh terhutangnya lebih besar dari kredit pajak, maka menjadi kurang bayar, di akhir tahun kita harus melunasi. Tapi kalau PPh terhutangnya lebih kecil daripada kredit pajak yang dibayar, maka ada kelebihan bayar. Nah, kelebihan bayar ini bisa minta direstitusi, ya bisa minta dikembalikan.
Kemudian dari sana dihitung kembali, bisa kita hitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Angsuran PPh pasal 25 itu angsuran PPh yang dibayar setiap bulan, menjadi pengurang pajak untuk tahun pajak berikutnya. Nah, kemudian selain itu ada juga penghasilan yang merupakan objek pajak PPh final. Objek pajak PPh final tetap harus dibayar dan dilaporkan di SPT tahunan. Ada juga penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, sekarang kita bicara siapa sih subjek pajak. Subjek pajak adalah orang yang dituju menurut oleh undang-undang dikenakan pajak, ya. Bisa orang pribadi maupun badan, termasuk BUT atau bentuk usaha tetap, atau pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh undang-undang untuk membayar pajak atau memungut pajak. Nah, siapa yang jadi subjek pajak? Ada orang pribadi, ada warisan belum terbagi. Orang pribadi, semua orang Indonesia yang lahir itu sudah jadi subjek pajak. Ya, sudah jadi subjek pajak. Sampai kapan? Sampai meninggalkan Indonesia, sampai dia meninggal atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Ada juga warisan belum terbagi. Jadi jika ada seorang meninggal, dia adalah wajib pajak, kemudian dia meninggalkan warisannya belum dibagi, maka dia meneruskan menjadi subjek pajak. Yang berikutnya lagi adalah badan, kemudian bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu adalah subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu sehingga kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Nah, sekarang Undang-Undang PPh tidak memberikan definisi orang pribadi sebagai subjek pajak. Tapi intinya tadi ya, prinsipnya untuk menentukan penentuan subjek pajak, orang yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara harus tunduk pada hukum pajak yang berlaku di negara tempat dia tinggal. Nah, berdasarkan asas domisili, ini merupakan asas utama. Namun ada juga asas yang tambahannya, yaitu ada yang tinggalnya di luar wilayah suatu negara, tapi dia bisa dikenakan pajak di negara tersebut dengan syarat ada hubungan ekonomis. Dengan tersebut disebutnya asas sumber. Jadi mungkin dia tinggal di luar negeri tapi dapat penghasilan dari Indonesia. Maka wajar jika pemerintah Indonesia meminta orang tersebut atau badan tersebut untuk membayar pajak karena dapat penghasilan dari Indonesia. Ada juga yang berdasarkan asas kebangsaan. Kenapa? Karena kewarganegaraan. Nah, Indonesia tidak menganut asas ini ya. Berikutnya lagi, sebentar. Berikutnya lagi kita bicara prinsip penentuan orang pribadi dan badan sebagai subjek pajak. Ada yang namanya status prinsipal, di mana prinsip pengenaan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak ini didasarkan pada status orang pribadi atau badan yang bersangkutan, di mana merupakan status kependudukan, tempat tinggal, domisili atau kedudukan, residen atau domisili status, dan status kewarganegaraan atau kebangsaan pendirian atau pendirian citizenship status. Indonesia tidak menganut ini, Indonesia menganut yang pertama. Nah, kalau berdasarkan prinsip sumber atau source people, prinsip pengenaan pajak satu negara yang memilih orang pribadi yang berdomisili atau badan yang berdomisili di luar negeri sebagai subjek pajak di negaranya, biasanya berdasarkan asal dari objek pajak yang diperoleh atau badan yang bersangkutan hubungan ekonomis. Tadi sudah disampaikan, jadi dia masuk kategori sebagai dia dikenakan karena dia mempunyai penghasilan dari negara tersebut, ya. Kemudian ada prinsip BUT, bentuk usaha tetap atau permanent establishment principle. Prinsip ini menyatakan bahwa pengenaan pajak suatu negara yang memilih OP atau badan yang berdomisili di luar negeri sebagai subjek pajak di negara berdasarkan ada tidaknya kegiatan atau usaha yang dilakukan OP atau badan bukan residen di negara tersebut melalui BUT. Jadi misalnya kalau orang pribadi dia tinggal melebihi batas waktu tertentu di negara tersebut, meskipun dia bukan warga negara tersebut. Kalau misalnya subjek pajak luar negeri badan, mungkin dia melakukan usaha di negara tersebut. Tentu ada dasar-dasar tertentu untuk menentukan dia BUT atau bukan. Nah, prinsip penentuan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, orang pribadi yang berdomisili di Indonesia adalah subjek pajak orang pribadi berdasarkan dalam negeri, yaitu berdasarkan asas domisili diatur di pasal 2 ayat 3 A huruf A Undang-Undang PPh. Nah, orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia bukan subjek pajak, namun akan menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri jika memenuhi syarat.
kalau dia melakukan kegiatan atau menjalankan usaha Indonesia melalui BUT, atas BUT, maka dia menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri BUT, di mana kewajiban perpajakannya dibersamakan dengan subjek pajak orang pribadi dalam negeri, meskipun ada sedikit perbedaan. Ini diatur di pasal 2 ayat 4 huruf A Undang-Undang PPH. Nah, ada juga yang dia menerima atau memperoleh penghasilan bersumber dari Indonesia asal sumber tanpa melalui BUT. Jadi ada seorang pribadi luar negeri memperoleh penghasilan di Indonesia tapi dia tidak memenuhi syarat BUT. Disebutnya subjek pajak orang pribadi luar negeri non BUT. Nah, jadi subjek pajak, sedangkan soal subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini bisa berdomisili di Indonesia sehingga termasuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri bisa juga menjadi salah satu dari kondisi berikut, yaitu bukan subjek pajak di Indonesia, subjek pajak luar negeri non BUT, subjek pajak luar negeri BUT, subjek pajak dalam negeri. Ya. Kemudian subjek pajak bagi orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka dia memenuhi kategori subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Nah, sementara subjek pajak luar negeri orang pribadi adalah orang pribadi tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dia menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, tadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Sebentar. Nah, yang dimaksud orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu orang pribadi yang punya tempat tinggal di Indonesia yang digunakan untuk berdiam atau permanent dwelling place yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. Jadi dia memang tinggal di sana. Kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya ordinary course of life seperti urusan ekonomi, urusan keuangan, sosial pribadi, turut dalam kegiatan masyarakat atau dalam organisasi, kelompok atau perkumpulan, tempat menjalankan kebiasaan place of habitual abode, kebiasaan rutin, tidak rutin, sering atau tidak seperti melakukan hobi atau kegemaran, dan mempunyai yang berikutnya lagi, yang orang pribadi ini mempunyai tempat domisili atau place of domisili di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Tempat tinggal, place of residence, tempat tinggal orang pribadi tersebut dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan keluarganya yang dapat dimiliki, disewa atau tersedia untuk digunakannya dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bagaimana dengan WNI yang keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah? Nah, kalau dia tetap tinggal dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun meskipun dia sering ke luar negeri, tapi ada di Indonesianya ya paling harus lebih dari 183 hari. Bagaimana jika WNI ini bertempat tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan? Kalau dia tinggal lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia tidak dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila bisa dibuktikan dengan adanya green card, identity card, student card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, surat keterangan dari kedutaan besar RI atau kantor perwakilan RI di luar negeri, atau tertulis resmi di paspor oleh kantor imigrasi negara setempat, maka dia menjadi subjek pajak luar negeri meskipun orang Indonesia ya, karena memenuhi syarat-syarat ini ya, bisa dibuktikan sama ini. Tapi jika dia menerima penghasilan bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenakan PPh di Indonesia karena dia dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Namun jika dia memperoleh penghasilan yang bersumber di Indonesia, dia dikenakan PPh di Indonesia. Sebentar. Berikutnya lagi, apa sih yang dimaksud dengan jangka waktu 83 hari? Ini ada di undang-undang ya. Nah, diatur lagi di pasal 10/43/PJ/2011, yaitu ditentukan dengan menghitungnya lama subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia yang keberadaannya di Indonesia dapat dihitung secara terus-menerus atau terputus-putus dan bagian dari hari dihitung per 1 hari. Jadi gini loh, bisa saja orang itu tuh tidak terus-terusan dari Indonesia, dia ada di Indonesia pergi ke luar negeri, di Indonesia pergi lagi. Namun berdasarkan data imigrasi dalam hitungan kita 1 tahun, ditotalin
dia ada di Indonesia lebih dari 183 hari minimal, ya. Nah, jadi tadi disebut dapat secara terus-menerus atau terputus-putus. Kalau terus-menerus ya memang ada di Indonesia terus nggak kemana-mana. Kalau terputus-putus, Indonesia, keluar negeri, Indonesia, terus kayak gitu. Tapi dalam hitungan 1 tahun, dia 183 hari ada di Indonesia. Berikutnya, ini ditujukan pada orang pribadi yang baru datang ke Indonesia dengan menggunakan visa turis atau visa kunjungan kerja, misalnya ekspatriat atau WNI yang sudah lama menetap di luar negeri. Nah, yang digunakan tolak ukur waktu atau time test yaitu penentuan orang pribadi yang baru datang di luar negeri menjadi SPOPD yang berdasarkan jumlah hari WPOP tersebut berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kalau ada orang asing datang ke Indonesia, nah kita tahu dia memenuhi syarat 183 hari atau tidaknya hitungan yang tadi, ya. Atau orang negara Indonesia yang sudah lama menetap di luar negeri. Kenapa itu 183 hari itu menentukan dia BUT atau tidak? Karena kalau dia BUT berarti kan kewajiban perpajakannya dipersamakan di Indonesia. Tapi kalau bukan BUT maka dia dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Contoh, ini ada Mr. Josh. Dia dari bulan November 2015 sampai Desember 2016. Nah, kalau kita hitung jumlah harinya, di bulan November 2015 ada 5 hari. Di Desember 2015 10 hari. Di Januari 2016 3 hari. Tapi kita akumulasiin tuh, udah 18 hari tuh. Di bulan Februari 17 hari. Di bulan Maret 20 hari udah jadi 55 hari. Bulan April 30 hari jadi 85 hari. Bulan Mei 15 hari jadi 100 hari. Bulan Juni 25 hari jadi 125 hari. Bulan Agustus 15 hari jadi 160 hari. Bulan September 15 hari jadi 175 hari. Bulan Oktober 175 hari. Namun ini 1 tahunnya di bulan November dia 181 hari, belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena batasannya di 183 hari dalam 1 tahun. Nah, yang berikutnya lagi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kalau tadi batasannya di 183 hari, yang berikutnya dianggap punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, di mana bisa ditunjukkan dibuktikan dengan dokumen visa bekerja atau kartu izin tinggal terbatas KITAS yang lebih dari 183 hari atau kontrak perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha atau kegiatan dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Ini maksudnya gini loh, ada pihak-pihak asing ekspatriat datang ke Indonesia, mungkin dia baru datang di bulan November, tapi dia sudah punya KITAS atau punya visa bekerja dan dia punya kontrak kerja akan di Indonesia katakanlah 5 tahun. Nah, itu juga bisa dianggap punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang berikutnya, melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau siap bertempat tinggal di Indonesia, seperti dia sudah sewa rumah, dia sudah sewa apartemen, dia sudah sewa tempat tinggal, kemudian dia bawa keluarganya ikut pindah ke Indonesia, dan atau dia juga sudah memperoleh tempat. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, pihak perusahaan misalnya sudah menyediakan tempat tinggal. Nah, ini juga dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, ya, sehingga bisa masuk kategori BUT. Kemudian WNI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Katakanlah TKI yang kerja di luar negeri merupakan subjek pajak luar negeri jika bisa menunjukkan dokumen tanda pengenal resmi pendudukan luar negeri seperti green card, identity card, student card, dan sebagainya. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian tetap merupakan subjek pajak dalam negeri apabila tidak bisa menunjukkan dokumen di atas. Nah, warisan belum terbagi, penentuan status subjek pajak warisan yang belum terbagi didasarkan pada status dari pewarisnya. Jika pewarisnya sebelum meninggal berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri, warisan yang belum terbagi otomatis berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya, tadi udah diulangin, ada orang meninggal, ninggalin warisan, dia subjek pajak dalam negeri, warisannya belum dibagi, maka ya udah, si warisan itu dianggap melanjutkan, ya, sebagai subjek pajak dalam negeri. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari warisan yang belum terbagi dilakukan oleh kuasa warisan tersebut. Jika pewarisnya sebelum meninggal berstatus sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT, warisan yang belum terbagi tadi tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan diperoleh wajib pajak orang pribadi tersebut melekat pada objeknya. Maksudnya gini, kalau si orang yang meninggalkan warisan tadi adalah subjek pajak luar negeri dan tidak melakukan kegiatan Indonesia, tidak meraup penghasilan Indonesia, ya, bukan BUT, ya sudah, dia tidak dianggap sebagai si warisan yang belum terbagi tadi tidak dianggap sebagai subjek pajak Indonesia.
Nah, apa sih bedanya pemajakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri? Coba dilihat. Nah, sekarang kalau kita lihat penghasilan. Kalau penghasilan yang dapat dikenakan pajak bagi subjek pajak dalam negeri, dia dikenakan dari Indonesia dan dari luar Indonesia, worldwide income. Jadi buat orang Indonesia yang tinggal di Indonesia misalnya, maka dia dikenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri yang dikenakan hanya yang dari Indonesia saja. Kemudian dasar pengenaan pajak. Buat subjek pajak dalam negeri dia dikenakan yang neto setelah dikurangi pengurang-pengurang. Sementara subjek pajak luar negeri dia dikenakan yang bruto. Jadi dari total penghasilan. Kemudian kalau subjek pajak dalam negeri dia dikenakan tarif umum PP pasal 17 dan subjek pajak luar negeri dia tarif flat atau PP pasal 26 atau sesuai tax treaty. Tax treaty itu pajak penghindaran pajak perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Biasanya perjanjian pajak antar negara, antara dua negara, di sana diatur berapa pajak seharusnya dikenakan. Jadi tidak mengikuti undang-undang kalau sudah ada tax treaty. Kewajiban mendaftarkan diri atau memperoleh nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau subjek pajak dalam negeri, dia wajib mendaftarkan jika telah menoreh penghasilan di atas ketentuan. Jadi, dia sudah subjek pajak, dia punya penghasilan orang pribadi misalnya melebihi PTKP, maka dia otomatis harus terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara subjek pajak luar negeri itu tidak wajib mendaftarkan diri, kecuali dia BUT ya. Kemudian kewajiban melaporkan SPT bagi subjek pajak dalam negeri karena dia sudah punya NPWP, maka dia wajib melaporkan SPT tahunan. Sementara bagi subjek pajak luar negeri tidak wajib melaporkan SPT tahunan. Kalau BUT dia wajib. Nah, saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjek pajak dalam negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri itu dimulai saat dia lahir dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Bagi orang pribadi yang Tadi yang pertama tinggal di Indonesia. Bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan sejak hari pertama di Indonesia sampai dia meninggalkan Indonesia. Bagi orang pribadi dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai tempat tinggal di Indonesia sejak dia berniat sampai meninggalkan Indonesia atau meninggal. Warisan belum terbagi saat pewaris meninggal dunia sampai warisannya dibagikan. Saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Itu subjek pajak dalam negeri ya. Saat dimulai dan berakhirnya subjek pajak dalam negeri. Adapun bagi subjek pajak luar negeri, saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif, yaitu kalau untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia timbul saat BUT tersebut bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia berakhir saat tidak lagi berada di Indonesia. Kemudian saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif subjek pajak luar negeri, ini bukan BUT ya. Kalau yang barusan kan subjek, ini kan BUT. Nah, kalau ini yang bukan BUT, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 183 dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima penghasilan Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia timbul saat orang tersebut atau badan tersebut punya hubungan ekonomis di Indonesia, yaitu menerima penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia dan berakhir saat orang pribadi tersebut sudah tidak lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sebentar. Maaf ya, ini agak nah, jadi sudah tidak mempunyai hubungan lagi hubungan ekonomis atau tidak memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia. Terus yang bukan subjek pajak kalau dari luar negeri ya, yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik, selama sifatnya ini ya, ada perlakuan timbal balik terhadap kalau kantor perwakilan Indonesia di luar negeri di negara tersebut. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantuan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Jadi misalnya ada kedutaan besar Australia di Indonesia, nah itu orang Australia gitu ya,
sementara yang orang Indonesia kerja di Kedutaan Besar Australia sih tetap jadi subjek pajak. Ya, bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima tambahan penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Jadi penghasilan benar-benar dari bekerja sebagai diplomat dan negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya Kedutaan Besar Australia di Indonesia dia merupakan bukan subjek pajak, maka Kedutaan Besar Indonesia di Australia pun harus diberlakukan sebagai bukan subjek pajak berikut para diplomatnya. Kemudian organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Ya, ini persyaratannya dan ini biasanya Menteri Keuangan menerbitkan daftarnya. Berikut juga adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi yang sebelumnya disampaikan organisasi internasional tersebut yang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Misalnya ada kantor perwakilan WHO di Indonesia, di sana ada beberapa pihak asing yang bekerja di situ, maka dia bukan subjek pajak. Namun orang Indonesia yang bekerja di kantor WHO yang di Jakarta misalnya, itu tetap menjadi subjek pajak dalam negeri. Itu saja, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan, semoga bermanfaat.